sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Buat kami semua pagi hari ini Tuhan, dapat berkumpul, dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terus kami ingin memberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin hati kami masing-masing Tuhan, supaya dapat memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan memulai ibadah ini Tuhan. Urapan Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua yang melayani dan maupun yang dilayani Tuhan. Terutama hamba-Mu Tuhan, pimpin Tuhan. Kuasai dia Tuhan, pimpin Tuhan. Ucapan bibirnya semua hanya dari-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang diberitakan pada pagi hari itu. Kami percaya, kami diberkati pada pagi hari itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu juga bagi saudara-saudara kita yang di rumah, yang mengikuti dari Zoom. Mari saudara, kita akan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kesempatan ini kami akan persilakan Bapak Alvin untuk memberikan kesaksian. Pertama, saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, yang sudah turut campur tangan sejak Papa saya dipanggil Tuhan hari Rabu hingga hari Jumat pemakaman semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Tuhan, Papa tidak mengalami penderitaan. Papa pulang ke rumah Papa dengan tenang. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta di tempat ini, wakil-wakil Gembala, seluruh teman-teman jemaat di AMMS yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di rumah duka. Terima kasih juga untuk dukungan doa, materi, karangan-karangan bunga, dan ucapan-ucapan duka. Saya berserta seluruh keluarga merasa terhibur sekaligus terharu. Berterima kasih juga untuk
perhatian dari saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kami beserta keluarga, atas nama keluarga, seluruh keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara atas perhatiannya. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan daripada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kami dari AMS, wakil Ibu Gembala dan seluruh staf juga jemaat, kiranya Tuhan hiburkan seluruh keluarga besar dari Bapak Alvin dan Ibu Elizabeth. Saudara tahu, sudah 37 tahun mungkin ya Pak Alvin ya ikut di Om Yoyo ya. Dulu pernah kesaksian 35, mungkin lebih ya sekarang ya. Kita sepenanggungan dalam saudara kita alami hal-hal demikian saudara. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai suasana, keadaan yang membuat hati kita tidak menerima firman Tuhan, saudara.
Apapun keadaan di sekeliling kita, kita mau isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita mau menyiapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi. Biarlah Engkau beritakan firman-Mu agar kami semua jemaat AMS ini boleh menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan benar dan baik, ya Tuhan. Pada saat ini kami telah siap. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini boleh menguatkan iman-iman kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Revi Aundatu. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali di minggu keempat ya. Tidak akan menjadi minggu yang terakhir dalam bulan Juli, karena nanti ada 1 minggu lagi. Masih dalam tema yang sama, yaitu belilah kebenaran. Cuman saya tidak akan bahas ayat tersebut pada minggu pagi ini, karena saudara sudah dengar 3 kali ibadah dari ayat yang sama, dan kemungkinan minggu depan juga hamba Tuhan yang berbicara juga akan bicara dari ayat yang sama juga. Jadi mari kita lihat satu ayat di dalam Amsal juga yang terdapat di Fatsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-29. Ya, kalau sudah temukan di Alkitab atau di handphone atau di iPad atau di depan baca, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara yang kekasih, dalam hidup manusia, kita berperilaku tidak bisa lepas dari lingkungan dan sekitar kita, dan juga orang tua kita. Makanya saya akan buka khotbah saya dengan satu pengetahuan, yaitu ilmu psikologi. Pada awalnya ilmu psikologi berkembang dengan satu teori yang namanya psikoanalisa. Tokoh teori tersebut mengatakan bahwa karakter atau sifat atau kepribadian manusia ditentukan secara dominan oleh kedua orang tua mereka. Jadi seorang anak menjadi seperti seorang anak sekarang itu tergantung orang tuanya. Ya. Kalau anaknya rajin belajar, pasti orang tuanya rajin belajar. Kalau anaknya malas bekerja, pasti itu dari orang tuanya juga malas bekerja. Kalau dari anaknya suka main, tidur malam, pasti itu dari orang tuanya begitu. Nah, teori tersebut mengatakan bahwa anak tergantung dari orang tua, bagaimana bibitnya. Dan itu akan diturunkan kepada anaknya. Makanya nggak akan aneh kalau saudara lihat misalnya saya dengan Helga bisa bicara khotbah, orang akan bilang nggak aneh. Karena bapaknya juga bisa khotbah. Jadi ada keturunan. Nah setelah itu, teori psikologi berkembang. Masuk ke teori behavioristik. Dan tokoh-tokoh tersebut bilang, tidak. Kepribadian manusia tidak semata-mata hanya ditentukan oleh garis keturunan orang tuanya. Tapi juga bagaimana pengaruh lingkungan terhadap anak-anak tersebut.
di mana mereka dibesarkan, dengan siapa mereka menghabiskan waktu dengan banyak, itu yang berpengaruh lebih besar. Makanya kita bisa temukan dalam satu keluarga yang memiliki anak lebih dari 1, 2, atau 3, atau 4. Ada anak yang berprestasi, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi kontraktor, yang satu narapidana. Ada juga anak pendeta, yang satu kerja biasa, yang satu ikut ayahnya sekolah Alkitab, yang ketiga jual narkoba, terjerumus ke dalam narkoba. Dari situ kita bisa belajar bahwa tidak semata-mata hanya dari orang tua, tapi bagaimana anak-anak ada dalam satu lingkungan, dengan siapa mereka habiskan waktu terbanyak, itu juga akan menentukan bagaimana mereka nantinya. Keluarlah teori yang ketiga, teori humanistik namanya. Oh, enggak begitu. Mereka bilang manusia tidak semata-mata ditentukan oleh keturunan dari orang tua dan juga lingkungannya. Bisa saja mereka menjadi seperti yang mereka jadi sekarang, itu karena kemauan mereka. Bukan karena orang tua, bukan karena lingkungan. Makanya kita lihat ada anak-anak yang lahir, maaf kata, walaupun dari orang tua yang single parent, ibunya dari seorang penjual jasa seks. Saat dilahirkan, hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif. Tapi tidak semerta-merta anaknya menjadi sama seperti ibunya. Tidak serta-merta anaknya menjadi seperti orang yang di sekelilingnya. Malah anak tersebut bisa berhasil. Kenapa? Karena ada timbul dalam hatinya yang bilang, oh, walaupun orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain yang ideal. Walaupun lingkungan saya juga bukan lingkungan yang ideal untuk saya tumbuh. Tapi saya tidak mau seperti orang tua dan tidak mau seperti lingkungan saya. Saya mau jadi yang berbeda, saya mau jadi yang lebih bagus. Teori humanistik bicara bagaimana seorang menjadi seperti yang sekarang, itu karena dari dalam. Karena keputusan yang dia ambil dari dalam dirinya. Dan tentunya sebaliknya ada yang buruknya juga. Walaupun dia lahir dari keluarga seorang pendeta, hidup di lingkungan gereja, dia bisa jadi pengedar narkoba. Makanya kalau saudara pernah ingat papa saya dulu khotbah, ada yang walaupun dia anak pendeta, pengedar ya, bukan penjual, pengedar narkoba dan ditangkap polisi. Nah, itu teori-teori dalam dunia. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, itu semua sudah dibahas dalam satu buku yang pertama, yaitu Kejadian. Tidak lebih dari pasal yang keempat. Bagaimana seperti Adam, Tuhan ciptakan. Dan Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara Taman Eden itu. Dan dia kerjakan dengan baik. Dia memberi nama kepada semua makhluk, binatang-binatang yang Tuhan bawa kepada Adam. Di situ Adam bekerja seperti bagaimana bapaknya, yaitu Allah yang menciptakan dia juga bekerja. Dan bekerja dengan baik, selesai. Semua yang ditugaskan selesai. Tapi saudara ingat, saat Hawa, istri Adam, dan dia berkomunikasi dengan pihak luar selain Allah, yaitu ular, gambaran dari si iblis. Hawa bisa berubah. Dipengaruhi oleh pihak yang ketiga disebutnya. Sebelumnya hanya ada dua, manusia dengan Tuhan. Tapi masuk yang ketiga, dan Hawa membuka diri berkomunikasi dengan iblis. Terpengaruh, terperdaya, jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga teori humanistik, saat di Kejadian 4, saat Kain, dia panas, dia terbakar cemburu karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Sedangkan dia tidak. Tuhan bicara langsung kepada Kain. Kain, bukankah kamu akan berseri-seri
kalau kamu melakukan hal yang benar. Ada firman, ada kebenaran di situ. Dia dengar. Tapi apa yang Kain lakukan kita tahu semua. Dia tidak indahkan. Dia ambil keputusan dirinya sendiri. Aku akan bunuh Habil. Nah, saudara yang kekasih, dalam ayat yang barusan kita baca, janganlah berkata, penulis Amsal bilang, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kalau dilihat dari kata membalas saja, ini artinya apa? Artinya ada yang orang lain perbuat tidak baik kepada kita. Tidak baik kepada seorang. Dan orang itu bilang, aku akan membalas kepada orang seperti dia memperlakukan aku. Waktu saya kuliah dulu, dosen saya bilang, Rev, kalau kamu berperilaku atau jadi orang, kalau kamu bertindak, tindakan kamu jangan ditentukan oleh orang lain. Jangan dikontrol sama orang lain. Amsal bilang, ini jauh sebelum teori-teori psikologi itu. Jauh sebelum dosen itu bilang. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dari dulu sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa melihatnya dan memahaminya dan memilikinya. Tuhan bilang, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Tanpa sadar, kita akan berbuat yang sama seperti orang perbuat kepada kita. Dan kita akan menjadi seperti cermin. Cermin adalah satu alat yang dia tidak punya apa-apa kalau tidak ada sesuatu di depannya. Cermin dia akan menampilkan apapun yang disimpan di depan cermin tersebut. Saudara simpan kursi, yang tampil kursi. Saudara simpan meja, yang tampil meja. Semua yang disimpan akan tampil sesuai apa adanya. Tapi tanpa sadar manusia dari dulu zaman sampai zaman sekarang, kita seperti cermin. Berapa sering kita dengar, kita ngomong atau orang lain ngomong, oh gua sih gimana dia. Kalau dia baik sama gua bisa baik sama dia. Kalau dia jahat sama gua juga bisa jahat sama dia. Berapa sering kita dengar seperti itu. Dan malah ada orang yang terlalu sedikit bangga. Oh, lihat aja. Kalau dianya jahat sama gue bisa lebih jahat sama dia. Tanpa sadar kita menjadi seseorang yang pasif. Cermin tidak akan bergerak. Cermin diam saja. Cermin tergantung kepada objek yang ada di depannya. Cermin tidak pernah menentukan siapa dirinya. Siapa dirinya ditentukan oleh siapa yang ada di depannya. Manusia sekarang mudah sekali menjadi cermin untuk dunia dan untuk orang sekitar. Susah sekali saudara untuk menjadi positif bila saudara duduk di antara orang-orang yang bicara selalu negatif. Tapi kalau saudara ada di lingkungan orang yang positif, seharusnya juga saudara susah sekali untuk berpikir negatif. Tapi kita dikontrol oleh dunia, kita dikontrol oleh sistem, kita dikontrol oleh berita. Berita memberitakan, COVID naik lagi ini, Jakarta sehari 2000 naik. Wah, WHO cacar monyet sekarang sudah menjadi darurat apa. Begitu banyak yang ditempatkan di depan kita, begitu banyak berita negatif dan apa yang kita tampilkan juga negatif. Berita ketakutan yang dijual oleh mereka media, kita terima dan kita juga menjadi lebih takut. Ujung-ujungnya kita kembali lagi seperti cermin, kita tidak punya jati diri, kita kehilangan jati diri. Siapa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ditentukan oleh orang-orang dan situasi sekitar kita. Dan penulis Amsal bilang, jangan berkata boro-boro kamu melakukannya, bilang saja jangan.
Kenapa? Karena tanpa sadar, saudara, perkataan kita itu berpengaruh, perkataan kita itu berkuasa, perkataan kita itu didengar. Saya ngobrol sama Irma saja kadang. Ada Jenny di situ. Jenny lagi main apapun, dia lagi main bebas. Ternyata dia dengar, dia bisa komentarin. Ya. Oh, hati-hati saudara. Bukan perkataan saya saja, tapi perkataan saudara. Saat saudara di rumah itu didengar pembantu. Saat saudara di tempat kerja itu didengar oleh bawahan, didengar oleh rekan kerja. Saat saudara ada di pelayan di dalam gereja, itu didengar oleh rekan-rekan, saudara-saudara seiman. Apa yang saudara ucapkan akan mempengaruhi mereka. Jadi Amsal bilang, boro-boro jangan membalas, tapi ngomong saja juga jangan. Nah, ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh membalas. Di situ dibilang di bagian terakhir, aku membalas orang menurut perbuatannya. Nah, mari kita buka. Alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh membalas. Itu alasan pertama kita akan baca di dalam Roma 12. Roma 12, Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21 ya. Ya, kita baca ayat 17 sampai 21. Ini firman Tuhan yang udah populer dan kita tahu harus kita lakukan, tapi kita jarang ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tahan dulu ya. Di ayat 17 dibilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang Buddha juga tahu. Semua orang juga mengajar kebaikan. Tapi lakukan kebaikan kepada semua orang. Nah, mungkin saudara dalam hidup kita sekarang nggak ada orang yang berbuat jahatnya seperti yang istri seorang tentara yang ditembak ya di depan rumahnya, atau juga seorang brigadir yang namanya J yang sekarang lagi jadi bahan omongan atau jadi isu nasional. Dia mati di rumah seorang jenderal tanpa cerita yang jelas. Mungkin kita tidak mengalami kejahatan-kejahatan seperti itu. Kadang kita punya konotasi kejahatan itu beda. Kita cukup orang menyinggung kita, orang bikin kita marah, itu buat kita sudah jahat. Dan kadang kita mau balas itu kejahatan. Kejahatan dalam tanda kutip. Ya. Seperti cerita singkat, saya coba 1 menit saja ya, kesaksian. Di Cianjur ada orang yang nawarin ke saya, mau beli makanan enggak? Itu biasa memang, jemaat suka, mereka usaha makanan dan mereka tawar. Akhirnya, ya saya mau, Cik. Saya pesan hari Selasa buat hari Kamis siang ya. Pesan 4 Kamis siang. Itu sampai jam 12 kurang seperempat enggak diantar. Akhirnya saya WA, ini Cik mau diantar jam berapa? Jam 12, 15 menit kemudian nggak dibaca. Jadi saya ini lagi, halo, gitu ya. Nggak dibaca. 10 menit kemudian masih nggak dibaca, saya bilang, permisi. Itu pendek cerita sampai 12:30, setiap 5 menit saya WA dia. Saya pikir mungkin dia sibuk, nggak ada apa gitu. Terus kok nggak dibalas, jadi setiap 5 menit, permisi gimana, apa segala macam. Sampai 12:30 tidak dibaca, buru-buru balas, tidak dibaca. Kesel. Akhirnya dia baru balas jam 1 kurang seperempat. Udah telat dong, ya, udah telat. Ini orang gimana sih? Nah, tanpa sadar, saya balas apa yang dia lakukan sama saya. Saya tidak baca, saudara.
Di situ kan kalau handphone zaman sekarang bisa notifikasi keluar di layar depan ya, itu kan bisa kebaca, tapi nggak ada tanda dibaca oleh kita kan ke sana. Jadi yang keluar di situ aja saya baca. Oh, sorry tadi jalan kaki, oh tadi naik angkot, terus lupa ayamnya digoreng apa dibakar ya. Loh, jam 1 baru nanya ayamnya digoreng dibakar. Saya nggak baca. Sampai dia minta maaf, saya nggak baca. Oh, bahasa Inggris malah itu, ada translate-nya. Puji Tuhan, sekarang bahasa internasional. Hal-hal yang kecil kayak gitu, nggak usah jahat kita dipukul orang, nggak usah jahat kita ditipu orang. Hal-hal yang bikin kita kesel aja. Begitu udah lewat, jam 2 baru sadar, aduh Tuhan, ini gimana? Saya mau khotbah begini tapi saya masih lakukan hal yang kayak begitu. Ya, tidak boleh tidak jadi contoh. Akhirnya ya udahlah, saya maafkan, saya ampuni gitu. Maksudnya saya maafkan, saya bilang ke dia. Tapi di dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dibilang, saudara yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita baca dulu ya, sampai 20 dan 21. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam bahasa aslinya dibilang, janganlah kamu takluk terhadap kejahatan. Jangan kamu takluk terhadap sakit hati itu. Jangan kamu takluk terhadap kesinggungan hati kamu. Karena saat kamu takluk kepada kejahatan, kepada sakit hati, kepada kekecewaan, seperti yang baru saya alami kemarin, itu membuat kita menjadi hamba di bawah kejahatan, menjadi hamba di bawah sakit hati itu. Artinya apa? Kita yang dikontrol oleh kejahatan itu. Tapi taklukkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan di bawah tapi taklukkan dengan kebaikan. Tapi ayat yang 19, poin pertama, kenapa kita tidak boleh balas? Karena itu haknya Allah. Papa dulu bilang, haknya Tuhan hanya 2 yang tidak boleh kita ambil. Hanya ada 2 yang tertulis dalam Alkitab. Yaitu pertama persepuluhan, kedua pembalasan. Saudara, kita punya hak masing-masing dalam hidup. Kita tidak boleh melangkah hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam satu pekerjaan, di dunia pekerjaan, perusahaan apapun. Saat kita jadi bos, kita bagi itu pekerjaan. Kita kasih, oke, kamu, A haknya ini ya, B haknya ini, C haknya ini. Kita sudah beri hak mendelegasikan kepada mereka untuk bekerja sesuai apa yang sudah kita berikan. Kenapa? Karena kita percaya saat mereka mengerjakannya, mereka akan memberi yang terbaik. Tapi kan kadang dalam satu perusahaan, enggak juga atasan, enggak juga rekan kerja, haknya tuh bisa diambil, dikerjakan sendiri, padahal ada orang. Artinya apa? Orang yang terbaik sudah di situ bisa bekerja, kita coba ambil pekerjaannya, kita coba kerjakan. Enggak akan sebaik dia. Demikian juga Tuhan. Pembalasan Tuhan selalu fair, saudara. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kita mau balas, kita nggak fair, kita nggak pernah adil. Makanya selalu saat kita merasa dirugikan, disakiti hatinya dan kita mau balas, itu biasanya over, terlalu lebih, terlalu banyak. Kesaksian tadi yang saya bilang, apa yang saya lakukan lebih jahat sebetulnya daripada apa yang Cici itu lakukan sama saya. Mungkin betul Cici itu lupa, mungkin betul Cici itu tidak sengaja. Tapi apa yang saya lakukan itu sengaja. Aduh, kenapa? Karena haknya Tuhan. Udahlah yang kayak gitu. Jangan takluk terhadap kejahatan itu. Jangan takluk terhadap kekecewaan itu, kepahitan itu. Tapi taklukkan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan selalu ajarkan. Jangan ambil haknya Tuhan. Aduh saudara, kalau haknya Tuhan yang bekerja, pembalasannya Tuhan lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Saya mau cerita satu contoh. Tapi karena itu berkaitan sama mantan pacar saya dan ada istri saya nggak akan cerita ya. Jadi nanti saja kalau saudara ada waktu ngobrol saya ceritain. Nah poin yang kedua, kenapa kita tidak boleh balas
alasan jangan balas itu mari kita lihat di 1 Petrus 3. Pertama, jangan balas karena itu haknya Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Coba kita mulai baca ya. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Berikut itu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat ya saudara, jangan balas A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Sama persis. Ini cermin. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu apa? Memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Saudara perhatikan saja itu tulisan yang di situ. Ditulis jangan balas, jangan apa, jangan apa, jangan apa. Tapi hendaklah kamu memberkati. Kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita terima. Kita diperlakukan tidak adil tapi kita memberkati. Dan Petrus bilang kenapa kita begitu? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Untuk memberkati atau untuk memperoleh berkat? Memperoleh berkat. Tapi sebelum memperoleh berkat, kita harus memberkati dulu. Hendaklah kamu memberkati datang lebih dulu. Baru memperoleh berkat, itu ditulis lebih di akhir. Jadi jangan bilang, ya kita tahu ada orang, waduh, seandainya saya punya 1 M, saya pasti kasih 100 juta untuk pembangunan gereja. Jangan tunggu dulu kamu berangan-angan mimpi yang besar untuk memberi. Tapi memberilah dari apa yang kamu punya sekarang. Karena yang Tuhan bilang juga hendaklah kamu memberkati, baru kamu memperoleh berkat. Nah, panggilan kita menurut ayat ini, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kenapa banyak orang Kristen tidak peroleh berkat? Karena dia tidak memberkati. Nah, berkat di sini tidak semata-mata uang, tidak semata-mata materi. Kalau saudara baca, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Malah dalam 1 Petrus 2 yang sebelumnya, ayat 23 ditulis malah, ketika ia dicaci maki, maksudnya Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi Yesus sendiri pun anak Allah menyerahkannya kepada Allah yang bisa menghakimi dengan adil. Memberkati di sini, kita saudara, kita sudah mendapat undeserved blessing. Berkat yang tidak layak kita dapatkan. Yaitu kasih pengampunan dari Allah melalui pengorbanannya Yesus. Kita ini berdosa demikian kotornya, harusnya tuh dihukum. Itu yang adil. Itu yang bersalah harus dihukum. Yang tidak bersalah mendapat berkat. Tapi kita bersalah, kita tidak saja diampuni tapi dapat berkat. Itu undeserved blessing, itu berkat yang tidak pernah kita layak, kita patut untuk menerimanya, tapi kita terima. Dan sekarang saat ada orang yang jahat sama kita, hak apa kamu mau bilang saya tidak akan ampuni dia? Ingat siapa kamu dulu. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Yang tidak layak untuk mendapat pengampunan dan dia ampuni dengan demikian besar kasihnya sampai mau mati di kayu salib. Dan kita ada orang yang cuma telat WA aja terus kita balas kayak gitu. Telat bayar, telat transfer, langsung kita ngambek. Jangan, malah nggak dibayar nanti saudara. Tetap baik sama orang. Kenapa? Karena Tuhan baik. Aduh, kita nih seperti domba yang tersesat yang sudah mengambil jalannya sendiri-sendiri.
Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus nggak ada. Kita tuh nggak akan cari Tuhan. Nah, kita sudah mendapat pengampunan, kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang-orang itu. Makanya dia bilang, jangan balas caci maki dengan caci maki. Kenapa? Karena Yesus pun saat dia dicaci tidak balas dengan caci maki. Saudara, bukan masalah tidak bisa. Bukan masalah bisa atau tidak bisa kita membalas. Kita tidak boleh. Dan kalau dengan contoh Yesus, saudara masih ingat waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dicium oleh Yudas dan langsung pengawal imam besar pada datang. Dan ada satu murid Yesus, Petrus ambil pedang, dia potong kuping salah satu hamba dari imam besar itu. Terus Yesus bilang, jangan seperti itu. Dia tempel ulang itu telinga. Dan Yesus bilang, apa kamu pikir aku tidak sanggup berdoa kepada Bapa untuk meminta 12 legiun malaikat untuk menolong aku. Tapi aku tidak lakukan. Bukan karena aku tidak bisa balas, tapi aku tidak mau. Bisa balas, bisa. Saya percaya kalau ada orang yang jahat sama saudara, saudara bisa balas apapun. Tapi Yesus justru di dalam kekuasaannya, di dalam kemampuannya, dia mau menundukkan dirinya kepada otoritas Allah. Kenapa? Dia serahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Bukan tidak mau, tidak bisa. Aduh, saudara, di zaman Yerusalem dulu, satu malaikat Allah saja bisa membunuh 185.000 tentara Assyria. Tentara Babilonia yang menyerang. 12 legiun, 72.000 malaikat. Bukan karena aku gak bisa loh. Tapi karena aku tidak mau. Alasan kedua kenapa kita tidak boleh balas atau jangan balas. Karena kita dipanggil untuk mendapat berkat, yaitu berkat pengampunan. Kita dipilih disebutnya juga untuk mendapat berkat. Berkat paling tinggi itu pengampunan dosa kita, saudara ya. Jangan pernah berpikir berkat paling tinggi itu uang atau perusahaan atau segala macam materi yang terlihat ya. Itu mah bisa kalau kita kerja, koneksinya pas, kesempatannya pas, itu kita semua bisa diberkati. Tapi kalau berkat paling besar pengampunan, mau kita kerjain apapun juga tidak akan bisa dapat. Karena itu pemberian. Yang ketiga, atau yang terakhir, alasan yang kita mau lihat. Justru ini yang paling penting. Kejadian 1 ayat 26. Ayat yang sangat terkenal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut, apa saudara? Gambar dan rupa kita. Kita sudah tahu kita diciptakan manusia dan kita percaya melalui Kejadian 1 ayat 26 ini menurut gambar Allah. Jadi saat Allah melihat kepada Adam, dia melihat ada dirinya sendiri. Kuncinya di sini adalah gambar. Dalam bahasa Inggris, image. Image bisa datang dalam beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk lukisan, atau kalau zaman 20-30 tahun lalu foto yang dicetak ya, yang di-afdruk. Atau zaman sekarang sudah fotonya di gadget. Itu semua apa? Image. Gambar sifatnya permanen. Saudara yang pernah ke Museum Louvre di Prancis, gaya kayak yang saya pernah ya, saya juga nggak pernah, tapi di situ nanti ada lukisan Mona Lisa katanya ya, itu dari Leonardo da Vinci yang buat, yang asli katanya. Nah kalau nanti saudara lihat ya di YouTube atau di apapun, saudara lihat itu lukisan
masih seperti awalnya, kalaupun berkurang sedikit. Terus diperbaiki sedikit-sedikit lah diawetkan. Tapi dia tetap gambar Mona Lisa hasil Leonardo da Vinci. Foto. Saudara punya foto dari tahun 1900, foto nenek moyang, kakek buyut apa. Masih tetap ada. Dan dia tidak berubah. Gambarnya kita tahu ini gambar siapa lagi ngapain. Paling kualitas fotonya saja yang berkurang karena termakan waktu. Saudara dan saya, kita adalah gambarnya Allah. Karena sejak kita dijadikan anak-anak Allah melalui korban Yesus dan melalui Roh Kudus, kita diberikan roh, bukan roh ketakutan, roh yang memberikan kita budak menjadi budak, tapi roh yang memampukan kita memanggil dia Abba, ya Bapa. Makanya kita pernah bilang bahwa saat Yesus disalib, Bapa tidak bisa melihat kepada Yesus lagi. Karena saat disalib itu Yesus, semua dosa umat manusia ditumpukan ke dalam Yesus saat itu untuk dia tebus. Dan Bapa itu tidak bisa melihat Yesus lagi. Karena demikian kotornya dosa manusia. Tapi dia lakukan itu agar saat Bapa melihat manusia kembali, ada gambarnya Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Gambar kita dari awal, dari Kejadian 1:26 tidak pernah berubah. Gambar Allah itu tetap ada di dalam setiap diri manusia. Gambar Allah itu sesuatu yang kekal, tidak bisa dihapus. Ya mungkin kotor oleh dosa manusia. Oleh karena itu butuh darah yang tidak bernoda, tidak bercela untuk membersihkan gambar Allah yang awalnya ada dari kita itu. Dan saat gambar Allah yang kotor ternoda oleh semua dosa itu kudus dan suci, bersih oleh darahnya Yesus, maka gambar itu kembali muncul. Saudara, tahu bedanya gambar dengan cermin? Cermin akan kosong kalau tidak ada apa-apa di depannya. Cermin akan berubah sesuai dengan apa yang di depannya. Tapi gambar, mau saudara tempatkan apapun di depan gambar itu tetap sama. Kalau ada gambar Allah di dalam hidup saudara masing-masing, mau apapun yang terjadi di sekeliling saudara, mau apapun yang orang lakukan terhadap saudara, mau apapun dunia coba rubah pemikiran saudara, sistem yang jahat seperti ini merubah hati saudara, tapi karena gambar Allah yang ada di dalam hidup saudara, itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita sebetulnya diciptakan bukan untuk menjadi cermin dunia, bukan untuk menjadi cermin manusia, tapi kita diciptakan oleh menurut gambarnya Allah. Ada lukisan Allah di dalam hidup kita. Oh, Yesus diperlakukan tidak adil berapa kali pun dia tetap tidak balas. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah gambarnya Allah. Yesus tidak ditentukan oleh dunia, tapi saat kita menjadi gambarnya Allah, maka kita yang akan mempengaruhi dunia. Orang akan bingung. Kenapa kamu jadi beda ya sekarang? Kenapa kamu tidak seperti yang dulu ya? Kalau seperti yang dulu diajak ke sana, ayo, ajak ke sini, ayo, ngobrol ini, ayo, ngobrol itu, ayo, kita bisnis ini, ayo, kita bisnis itu, ayo, kita pergi kapan, ayo. Tapi sekarang kok beda ya? Saat semua orang ketakutan, kamu tetap bisa sukacita. Saat semua orang dalam rumah, kamu tetap berani kebaktian. Saat semua orang menjauh, bersembunyi, tapi kamu coba tetap datang kepada Tuhan. Itu kenapa? Karena saudara bukan cermin lagi. Saudara gambar Allah. Gambar yang tidak bisa dirubah. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Pada akhirnya, itu semua tergantung kepada saudara. Saudara di dalam
Aduh, waktu tinggal 5 menit. Tapi ada satu contoh yang saya tidak bisa panjang-panjang. Ada satu contoh, 2 karakter, Saul dengan Daud. Dua-duanya raja. Saat diangkat raja, dua-duanya diurapi oleh Tuhan. Tapi bedanya apa? Saul saat pertama dia ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Samuel sudah bilang, naik ke gunung itu, tunggu 7 hari sampai aku datang. Nanti kita akan persembahkan korban. Tapi setelah dia naik ke gunung itu, dia tunggu 7 hari. Dia lihat rakyatnya orang Israel pada lari menjauh karena ketakutan. Dan itu mempengaruhi dia. Dan dia berbuat yang salah, yaitu dia mengorbankan korban yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan dia, yaitu Samuel. Dia biarkan dirinya menjadi cermin. Dia membiarkan dirinya merespon terhadap keadaan yang ternyata menakutkan untuk dia. Dia lupa firman Tuhan. Tuhan bilang tunggu 7 hari. Dan dia tunggu 7 hari tapi tidak sampai selesai. Dia sampai masuk ke hari yang ke-7 tapi tidak sampai selesai. Oh saudara, hati-hati. Kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan bilang tunggu, wait upon the Lord. Nantikanlah Tuhan, dia akan datang menolong. Tuhan tidak pernah terlambat, waktunya selalu yang terbaik. Tapi karena kita kadang seperti Saul, kita seperti cermin. Dan kita merespon secara salah. Daud. Kita tahu Daud dimusuhi sama Saul kan. Berapa kali Saul mau bunuh dia? Saat Daud memainkan harpanya, Saul lempar itu tombak. Berapa? 1 kali? No, 2 kali. Coba mau bunuh Daud. Kenapa? Karena Saul iri. Daud dipuji-puji. Saul membunuh beribu-ribu katanya. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa, panas, cemburu, iri hati. Oh, hati-hati saudara. Dia lempar itu tombak, sedemikian kencang hawa membunuhnya. Tombak itu bisa tembus. Setelah itu pergi Daud. Dan setelah pergi Daud, dia panik cerita udah. Dia pergi lari keluar dari Yerusalem, dari istana, karena dikejar oleh Saul. Sampai ada dalam satu gua. Saul bersembunyi dengan prajuritnya di bagian belakang dalam gua. Dan Daud bersembunyi. Saul datang ke gua yang sama untuk beristirahat. Dia duduk di bagian luarnya. Prajuritnya Daud bilang, lihat tuanku, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu kepada engkau. Perbuatlah seperti yang engkau inginkan. Ada kesempatan? Ada. Bisa balas? Bisa. Tapi apa jawab Daud? Nah, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan dia. Dan dia bilang, biarlah dia mati sendiri karena Tuhan. Atau mati di medan perang dan hilang. Jangan balas. Bukan masalah kita bisa nggak bisa. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu itu haknya Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati kita sampai saat ini. Bukan untuk gagal mengikuti dia sampai akhir. Daud tidak balas. Dia cuma potong saja itu kain dari jubahnya Saul. Dan dia angkat itu. Tuanku Saul, ayahku, lihat. Kalau aku ingin membunuh engkau, aku bisa. Tapi aku tidak lakukan. Dan Saul bilang, anakku Daud, engkau lebih benar daripada aku. Karena engkau melakukan yang baik kepadaku, walaupun aku melakukan yang jahat kepadamu. Saudara, kalau saudara lakukan yang baik kepada orang yang jahat kepada saudara, itu saudara sudah seperti Daud. Dan saudara, kebenaran itu ada di dalam hidup saudara semua artinya. Kenapa? Karena Daud memilih untuk tidak menjadi seperti cermin. Dia tidak memilih untuk menjadi seseorang yang berespon spontan, reaktif terhadap apa yang ada di sekitarnya tanpa pikir panjang. No, dia pikir panjang. Wah, ini orang diurapi Tuhan. Aku juga diurapi Tuhan oleh Samuel. Aku tidak mau menyentuh. Biarlah ini urusan Tuhan. Aku kembalikan semuanya ke dalam Tuhan. Dan betul, Saul mati di medan perang, kepalanya dipotong.
Saudara yang kekasih, saya mau tutup dengan satu contoh. Di Cianjur, di rumah kami itu ada pohon mangga. 2. Dan pohon mangga ini produktif sekali. Dia selalu berbuah. Mau pada musimnya ataupun tidak musimnya. Hebat kan? Tapi kalau itu gambaran dari orang-orang yang ditanam oleh Tuhan di tepi aliran air, ya apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu. Jadi nggak kenal waktu. Jadi pohon mangga selalu berbuah. Pohon mangga ini kadang dia buahnya lewatin pagar, jadi kadang tetangga sama anak-anak sekitar malam-malam pakai pakai bambu mereka coba ambil buahnya. Dan saking suburnya dia lebat ya, banyak dahan tangkai, jadi harus kita potong juga. Sudah sering kita potong. Tapi pohon itu tidak pernah berhenti berbuah. Demikian juga kalau orang yang sudah dipimpin oleh Roh, gambarnya Allah ada di kita. Maaf bicara, sedikit seperti pohon mangga. Kamu boleh ludahi itu pohon mangga. Kamu boleh bacok itu pohon mangga. Kamu boleh kikis itu kulitnya pohon mangga. Tapi tidak pernah berhenti untuk berbuah itu pohon mangga. Kenapa? Karena pohon mangga bukan cermin. Dia tampil apa adanya. Dia tidak terpengaruh oleh apapun. Orang-orang yang di dalam Tuhan, yang sudah ada Roh Kudus yang hidupnya menguasainya. Buah Roh itu tidak akan berhenti, saudara. Ada orang marah, ada orang kesal sama orang. Saudara, buah kesabaran keluar. Ada orang yang bersalah kepada saudara, buah kemurahan keluar. Ada banyak godaan yang datang, buah kontrol diri keluar. Ada cobaan yang membawa kita coba untuk lari jauh dari keluarga, lari jauh dari Tuhan. Buah kesetiaan keluar. Ada banyak berita kecewa, berita ketakutan, tapi buah sukacita keluar. Banyak hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, tapi buah damai sejahtera keluar. Dan pada akhirnya banyak orang yang coba mengganggu hidup kita, buah kasih yang paling tinggi keluar. Kenapa? Karena hidup kita bukan ditentukan oleh mereka. Tapi hidup kita sudah ditentukan oleh gambar Allah yang ada dalam hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saya satu hal dulu yang sempat terjadi. Ada orang yang mendiskreditkan papa, ya. Saya tidak tahu saudara tahu atau tidak, tapi dia mendiskreditkan papa di depan di mimbar. Papa ada di situ, mama ada di situ. Papa tidak pernah cerita sama saya. Dia tidak pernah bilang juga itu di jemaat Cianjur. Baik sebagai curhat atau sebagai contoh atau ilustrasi. Saya pun tahu bukan dari papa atau mama. Saya tahu dari orang lain yang cerita. Raf, kamu tahu itu. Dia ceritakan begitu. Apa papa saya balas? Orang itu undang khotbah, papa tetap khotbah di tempat dia. Itu contoh, saudara. Kalau saudara sudah sampai tahap seperti itu, hidup saudara bukan lagi cermin dari dunia atau perlakuan orang. Tapi hidup saudara sudah menjadi berkat karena gambar Allah sudah muncul dalam hidup saudara. Apapun yang orang lakukan, apapun yang dunia sekitar kita kerjakan dalam kita, buah Roh tetap yang akan nampak. Dan di situ baru kita bisa lihat kemuliaan pekerjaan Allah di dalam hidup kita boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang.
Terima kasih saudara, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali diingatkan agar kami boleh melakukan yang benar, yaitu taat kepada firman. Kami dengar firman Tuhan untuk tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tidak balas caci maki dengan caci maki. Kami mau kerjakan itu Tuhan. Kami mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kami tahu itu haknya Tuhan. Dan kami dipanggil bukan untuk membalas, tapi kami dipanggil untuk menerima berkat-Mu. Dan kami juga menjadi berkat Tuhan. Dan kami disadarkan kembali bahwa kami ini adalah gambar-gambarnya Allah. Bukan cermin dari dunia dan manusia. Bapa yang baik, biarlah firman yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja. Benih ilahi itu boleh tinggal dan tumbuh hidup, merubah, menguatkan kami. Sehingga kami boleh menjadi gambar Allah. Dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bicara, apapun yang terjadi di sekitar kami, orang boleh melihat Allah dan buah roh itu ada dan hidup di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima semuanya ini di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih buat firman-Nya untuk Bapak Pendeta Revi Ewandatu. Tetap menjadi alat Tuhan dimanapun berada. Selanjutnya saudara, pengumuman dari saudara Stephen, dipersilahkan. Haleluya. Minggu depan diawali dengan ibadah onset di tempat ini pada hari Minggu, Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Untuk bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota maupun di luar negeri bisa mengikuti ibadah ini dengan melalui online, melalui meeting ID dan passcode. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat ibadah PDAMS untuk mengikuti live streaming hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Ibadah Biston malam PDAMS jam 7:30 malam hingga 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode bisa mengikuti sesuai dengan yang di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengundang anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu PDAMS jam 8.25 minggu depan di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya kami juga mengundang anak-anak remaja, tunas muda, kelas 5 sampai kelas 9 hari Jumat jam 7 malam untuk mengikuti meeting ID passcode melalui Zoom. Ibadah usia tunas bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya, kami juga mengundang remaja dan dewasa muda PDAMS untuk mengikuti ibadah kami setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti ibadah dan menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, hindari jabat tangan. Setelah ibadah selesai, kami menghimbau Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa masuki amplop yang terdapat di kursi masing-masing dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar. Sekian pengumuman dari saya, Happy Sunday, God bless you. Apakah ada jemaat yang berulang tahun dalam minggu berjalan, dalam satu minggu berjalan? Kalau ada jemaat yang berhari ulang tahun dalam minggu berjalan, kami persilahkan untuk ke depan, nanti hambanya dan para wakil-wakil gembala untuk mendoakan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, akhiri ibadah ini. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, nanti Bapak Pendeta Hendrik Kau yang akan berdoa berkat. Jalanmu yang sukar ini
hatimu Tuhanku. Mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku tapi untuk selamanya, tapi untuk selamanya. Dia cinta tapi untuk selamanya, untuk selamanya. Dia cintaku. Sungguh Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib, yang telah menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan. Sadarkan kami manusia, kami jemaat, khususnya di AMS ini Tuhan, bahwa hidup ini sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami diciptakan menurut gambar Allah. Allah ada dalam hidup kami. Allah berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk itu. Tapi kami mohon ampun Tuhan, karena kadangkala kami tidak mau hargai Tuhan, bahwa kami ini adalah gambar-Mu ya Tuhan. Kami menyanyiakan kehidupan kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan Yesus menyadari bahwa kami adalah gambar-Mu yang seharusnya menjadi berkat buat orang lain. Tapi terkadang kala kami tidak bisa menjadi berkat. Bahkan kami tidak bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Seringkali Tuhan, orang yang menjahatin kami pun juga membalas yang kejahatan. Tuhan, tolong kami supaya dalam kekristenan kami menyadari Bapa bahwa hidup ini seharusnya menjadi berkat buat orang lain, bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya kami mampu menjadi berkat buat orang lain, sehingga jiwa-jiwa boleh berdatangan Tuhan, datang kepada Engkau, bertekuk lutut di kaki-Mu, menyembah Engkau, bahkan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka, melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Revi Abondatu Tuhan, yang sudah berupaya menjabarkan, menguraikan firman-Mu lebih jelas kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami pakai terus hidupnya dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus, supaya dimanapun dia berada, dia menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Percaya setiap jemaat-Mu yang hadir, semuanya pagi ini sudah menerima berkat daripada Tuhan. Lewat firman, persoalan, pergumulan hidup, apapun yang mereka gumuli, semuanya Tuhan sudah dijawab oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami pulang sebentar dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati pemimpin pujian, sehingga pemain musik yang mengatur peralatan untuk kami menyembah Engkau. Semua yang ambil bagian, Tuhan Engkau memberkati. Akhirnya jemaat sekalian, mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, serta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.